Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Ahmad Wahid Muharram, Hanisa Soleha, Maisa Della Apriani, Sofian Anwar, dan Sipa Fajri Nabila akan mempresentasikan tentang kelenjar hipofisis. Secara umum, sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur aktivitas tubuh. Salah satu bagian dari sistem endokrin yaitu kelenjar hipofisa atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan sebuah kelenjar sebesar kacang polong yang terletak di dalam struktur bertulang atau sela tursika di dasar otak. Hipofisis mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin lainnya. Hipofisa dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu bagian otak yang terletak tepat di atas hipofisa. Hipofisa memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu lobus anterior atau bagian depan dan lobus posterior atau bagian belakang. Kelenjar hipofisis terdiri dari dua kelenjar yang bersatu secara anatomis tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu neurohipofisis atau posterior pituitary, neurohipofisis neural pituitary, yang berkembang dari jaringan saraf. Terdiri dari bagian yang besar yaitu pars nervosa dan yang lebih kecil yaitu infundibulum. Yang kedua yaitu adenohipofisis atau anterior pituitary, adenohipofisis glandular pituitary. Merupakan bagian dari hipofisis yang muncul dari oral ectoderm dan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pars distalis atau lobus anterior bagian kranial. Yang kedua yaitu pars tuberalis yang mengelilingi infundibulum serta pars intermedia. Yang pertama yaitu bagian anterior. Lobus anterior menghasilkan hormon yang pada akhirnya mengendalikan fungsi yang pertama, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan organ reproduksi atau indung telur dan buah jakar. Yang kedua yaitu laktasi atau pembentukan susu oleh payudara. Yang ketiga yaitu pertumbuhan seluruh tubuh. Dan yang keempat yaitu adenohipofisa juga menghasilkan hormon yang menyebabkan kulit berwarna lebih gelap dan hormon yang menghambat sensasi nyeri. Yang kedua yaitu intermediate hypophysis, bagian tengah atau lobus intermedia, menghasilkan hormon melanotropi atau melanocyte stimulating hormone, merangsang melanosit, yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Hormon melanotropi berfungsi mempengaruhi warna kulit individu. Yang ketiga yaitu bagian posterior. Hipofisa posterior menghasilkan hormon yang berfungsi pertama, mengatur keseimbangan air, kedua, merangsang pengeluaran air susu dari payudara wanita yang menyusui, dan yang ketiga, merangsang kontraksi rahim. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu hipofisis merupakan sebuah kelenjar sebesar kacang polong yang terletak di dalam struktur bertulang atau sela tursika di dasar otak. Sela tursika melindungi hipofisa, tetapi memberikan ruang yang sangat kecil untuk mengembang. Jika hipofisa membesar, akan cenderung mendorong ke atas,
seringkali menekan daerah otak yang membawa sinyal dari mata dan mungkin akan menyebabkan sakit kepala atau gangguan penglihatan. Hipofisis mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin. Hipofisa dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu bagian otak yang terletak tepat di atas hipofisa. Hipofisa memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu lobus anterior untuk bagian depan dan lobus posterior untuk bagian belakang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.